Baik, yang berikutnya, yang keempat, yaitu model orang sholat menurut gambaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103 di muqaddimah atau pengantar depan sudah juga saya sampaikan. Allah berfirman, Faqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Maka dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada kita semua, apakah orang yang beriman ataukah yang tidak beriman, ya Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, menanggapi ayat tersebut, sikap manusia terbagi menjadi dua. Sikap yang pertama yaitu menolak perintah sholat itu. Nah, inilah yang oleh Rasulullah disebut sebagai orang kafir, orang yang ingkar ya, karena dia menolak ya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menerima perintah ibadah sholat tersebut. Ya, jadi ada yang menolak dan ada yang menerima. Itu sikap manusia terhadap perintah sholat. Orang yang menolak perintah sholat disebut oleh Rasulullah di dalam sabdanya, innal ahdalladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarokaha faqad kafaro. Jadi orang yang menolak perintah sholat itu disebut oleh Rasulullah faman tarokaha faqad kafaro. Maka sungguh siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia termasuk orang yang kafir. Nah, orang yang ingkar terhadap perintah sholat itu bisa muncul dalam bentuk sikap mengingkari perintah sholat, jadi tidak mau menjalankan perintah sholat itu. Bisa juga dalam bentuk mengejek orang yang melaksanakan sholat. Jadi dia sudah tidak menjalankan sholat, ketika ada orang lain melaksanakan sholat, dia ejek, ya, dia cemooh, dia caci maki, dia olok-olok. Atau juga bisa dalam bentuk mengajak orang untuk meninggalkan sholat. Jadi dia menghalang-halangi orang mau melaksanakan sholat dan mengajak untuk meninggalkan agar ikut-ikutan menolak perintah sholat. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya orang yang menolak ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang menerima perintah sholat. Orang yang menerima perintah sholat berarti orang tersebut menjalankan perintah sholat itu. Nah, cuma di dalam Al-Quran ini menarik, orang yang menerima perintah sholat dan kemudian menjalankan ibadah sholat itu modelnya bermacam-macam. Apa saja modelnya? Yang pertama, ada orang yang sholatnya dijalankan dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, ada orang yang sholat tapi dia kerjakan dengan bermalas-malasan. Ada orang yang sholat tapi dia seperti orang yang sedang mabuk. Ada juga orang yang sholat tapi sering melalaikan ibadah sholatnya. Jadi dia menerima perintah sholat itu, tapi sayang dalam menjalankan perintah sholat itu ternyata beragam. Ada yang khusyuk, ada yang malas-malasan, ada yang seperti orang mabuk, bahkan ada yang sering atau suka melalaikan perintah ibadah sholat itu. Nah, coba kita lihat satu persatu. Orang yang sholatnya khusyuk disebut oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang ke-1 dan 2. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah sholatnya. Nah, saudara, khusyuk itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu khusyuk dalam gerakannya. Orang yang khusyuk di dalam gerakan sholat, maka gerakan sholat dia lakukan dengan sakinah. Ya, jadi gerakannya dilakukan dengan tenang, sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah. Sakinah. Sakinah di dalam sholat itu yaitu tumak nina. Artinya gerakan-gerakan di dalam sholat itu dia kerjakan dengan ada jeda, jadi tidak terlalu tergesa-gesa, tidak cepat, jadi ada tumak ninanya. Nah, ini jadi kadang kita sholat itu cepat sekali gerakannya, itu nggak khusyuk gerakannya. Jadi khusyuk di dalam sholat itu kalau gerakannya ya tumak nina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur seorang sahabat yang sholat itu sampai disuruh mengulang 3 kali. Karena Rasulullah memperhatikan orang tersebut sholat ternyata tidak sakinah, tidak tenang, tidak khusyuk, cepat. Sehingga oleh Rasulullah disuruh untuk mengulang lagi. Disuruh mengulang lagi. Sampai akhirnya sahabat itu bertanya, ya Rasul, di mana letak kesalahan sholatku? Kok aku disuruh mengulang-ulang seperti ini? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya, apabila kamu sholat, maka hendaklah kamu bertakbir, kemudian bacalah Al-Fatihah dan seterusnya, dan apabila kamu rukuk maka hendaklah kamu rukuk dengan tumak nina, rukuk dengan tenang. Kemudian bila kamu itidal maka itidallah, berdirilah dengan tenang. Bila kamu sujud maka sujudlah kamu juga dengan sujud yang sakinah, yang tumak nina, yang tenang. Jadi Rasulullah itu pernah menyuruh sahabat mengulangi sholatnya karena ternyata sholatnya tidak tenang dalam gerakannya. Nah, kemudian yang kedua, khusyuk dalam bacaan. Maka semua bacaan doa di dalam sholat juga harus berdasarkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita kemudian membuat doa-doa sendiri. Nah, ketika membaca bacaan di dalam sholat, maka khusyuk dalam bacaan itu adalah tartil. Tartil artinya dibaca perlahan-lahan sehingga dapat dipahami maknanya, dapat diikuti bacaan-bacaannya. Dan yang ketiga yaitu khusyuk hati dan pikirannya. Artinya ketika kita sholat maka pikiran, hati harus fokus, konsentrasi, ya, berinteraksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Untuk sementara ketika sholat, ya hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Fokuslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami Allah berada di hadapan kita dan saat itu kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah khusyuk di dalam ibadah sholat. Khusyuk memang tidak mudah untuk mencapainya, maka upayakan kita khusyuk dalam sholat secara keseluruhan. Tapi seandainya tidak bisa kita khusyuk dalam keseluruhan, minimal di saat kita bersujud kepada Allah, upayakan pada saat itu kita betul-betul bisa khusyuk. Karena di saat kita sedang bersujud kepada Allah, pada saat itulah kondisi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari khusyuk di dalam ibadah sholat. Berikutnya yaitu gambaran model orang sholat yang kedua di dalam Al-Quran, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka mencoba mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, bagaimana cara orang munafik itu menipu Allah?
Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri mengerjakan ibadah sholat, qamu kusala, mereka mengerjakan sholat dengan perasaan, dengan hati, dengan kemauan yang malas. Yuraunan nas, mereka mengerjakan sholat itu hanya untuk mencari perhatian dari manusia. Walayat kurunallaha illa qalila, dan mereka orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi model sholat yang kedua dari manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu orang yang sholat dengan malas. Apa yang dimaksud dengan sholat dengan malas? Yaitu malas dalam melakukannya. Jadi orang tersebut ya terasa malas melakukan sholat sehingga dia menunda-nunda pelaksanaannya. Dia melaksanakan sholat di akhir-akhir waktu sholat. Jadi ada rasa kemalasan untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Kemudian yang kedua yaitu malas dalam gerakannya. Ketika dia melaksanakan ibadah sholat, ya dia melakukan gerakan-gerakan sholat itu dengan apa? Dengan malas. Seakan-akan tidak mempunyai daya kekuatan untuk berdiri, tidak mempunyai daya kekuatan untuk mengangkat tangan ketika bertakbir, sehingga gerakan-gerakan sholatnya itu dikerjakan ya asal-asalan saja. Ya, jadi tidak sungguh-sungguh, tidak ada kemauan untuk sholat itu secara sungguh-sungguh, karena hatinya memang sedang malas dan gerakan-gerakannya pun menjadi juga terasa malas-malasan. Nah yang ketiga yaitu bacaannya pun juga demikian, ya tidak membaca doa-doa di dalam sholat karena menganggapnya hanya sunnah, sehingga yang dibaca hanya yang wajib-wajib saja. Dan tidak hanya itu, bahkan kadang membacanya dengan bacaan yang cepat agar segera selesai. Nah ini adalah orang yang malas di dalam membaca bacaan sholat. Ya. Padahal kalau kita perhatikan bacaan sholat itu kan doa yang luar biasa. Dan yang keempat yaitu orang yang malas hati dan pikirannya. Jadi kurang fokus, kurang konsentrasi kepada Allah. Ya, pikirannya gerambiang kemana-mana. Ya, pikirannya ada rasa kemalasan. Sehingga kemudian tidak menjadi fokus pada Allah. Nah inilah gambaran ada orang yang sholat tapi sholatnya dikerjakan dengan malas-malasan. Ketika dia diperhatikan oleh orang, maka dia akan menampakkan kesungguhan dalam sholatnya. Tapi ketika dia sholat sendirian, tidak ada orang yang melihat, maka sholatnya kemudian menjadi asal-asalan. Nah, jangan sampai ya kita mengerjakan sholat dengan cara seperti ini. Cara malas. Itu adalah ciri dari orang munafik. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan gambarannya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melaksanakan ibadah sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti apa yang kalian baca di dalam sholat itu. Nah, saudara, ayat ini turun, perlu diperhatikan agar tidak salah memahami. Ayat ini turun sebelum khomer itu diharamkan. Karena pada saat itu khomer itu belum diharamkan, ada sebagian sahabat Nabi yang memang suka minum-minum pada saat itu, ya, sehingga sebelum mereka melaksanakan ibadah sholat pun mereka ya kumpul-kumpul, dijamu makan-makan, minum-minum, nah, sampai kemudian mengalami mabuk.
Nah, kemudian tiba waktunya sholat, mereka kemudian sholat berjamaah. Pada saat itu kasusnya adalah sholat maghrib. Nah, sehingga imam yang mengimami sholat pada saat itu karena dalam keadaan mabuk, bacaan sholatnya menjadi kacau, banyak yang terbolak-balik. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Nah, sampai kalian ngerti apa yang dibaca, biar tidak keliru-keliru kan gitu. Jadi orang yang mabuk itu adalah orang yang tidak paham, tidak ngerti tentang apa yang diucapkan, tidak paham tentang apa yang dibaca. Nah, setelah itu kemudian para sahabat tidak lagi minum-minum sebelum melaksanakan ibadah sholat. Sampai nanti akhirnya Allah mengharamkan khamr dan tidak boleh lagi khamr itu diminum. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang sholat dalam keadaan mabuk? Yang dimaksud dengan orang yang sholat dalam keadaan mabuk, yaitu orang yang sholat tapi dia tidak menyadari ya, kalau dirinya itu sedang sholat. Gerakannya, dia tidak sadar gerakan sholatnya. Sehingga terkadang ya gerakannya menjadi salah. Bahkan terkadang sampai ya rakaat pertama saja sudah lupa ya, karena mabuk ya nggak sadar ini tadi rakaat pertama apa rakaat kedua apa rakaat ketiga, nah, bingung ya karena dalam keadaan mabuk. Maka sholat itu hendaknya betul-betul dilakukan dengan sadar ya, jadi jangan sampai kita tidak sadar ketika kita itu sholat nih. Jadi dalam gerakan pun juga jangan sampai kita itu lupa ya, seperti orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Kemudian yang kedua dalam bacaannya ya, bacaan sholatnya salah-salah, tidak memahami arti dan makna bacaannya ya. Jadi nggak paham arti yang dibaca. Coba di antara Anda yang sudah sholat sekian ribu rakaat atau sekian ratus rakaat sejak Anda pertama kali melaksanakan sholat sampai sekarang, sudah berapa rakaat sholat Anda kerjakan? Apa Anda tahu makna bacaan yang ada di dalam ibadah sholat itu? Jangan-jangan kita membaca bacaan-bacaan ibadah sholat kita itu kita pun nggak tahu artinya. Sehingga setelah selesai sholat ketika kita ditanya apa tadi yang dibaca, maksud yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholatnya itu, nggak tahu. Loh, padahal kita sholat sudah berapa rakaat, tapi kok nggak tahu arti yang dibaca. Maka harusnya kita mempelajari, memahami makna bacaan-bacaan di dalam ibadah sholat, agar ketika kita sholat itu tidak seperti orang yang mabuk, orang yang tidak tahu apa yang diucapkan. Setelah selesai sholat ditanya tidak tahu, persis seperti orang yang mabuk. Ketika dia mabuk ya, melakukan satu perbuatan, mengucapkan kata-kata yang nggak pantas, setelah selesai mabuknya, hilang mabuknya, ditanya tadi kamu waktu mabuk tadi bilang apa, nggak sadar, nggak tahu. Nah ini sama kalau gitu, orang sholat ditanya setelah selesai sholat nggak tahu apa yang dibaca, yang diinginkan dari bacaan-bacanya. Dan yang ketiga yaitu mabuk hati dan pikirannya, tidak fokus, tidak konsentrasi ketika berinteraksi berhubungan dengan Allah SWT. Bahkan tidak menyadari jika sebenarnya ia sedang sholat. Nah ini harus ya dihindari lah ya, jangan sampai sekali lagi kita melakukan ibadah sholat tetapi tidak mengerti atau memahami apa yang kita kerjakan di dalam ibadah sholat itu, sehingga ya nanti seperti orang yang mabuk seperti itu. Baik saudara, berikutnya yang keempat yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Di dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-4 dan 5 Allah menyebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Nah ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya
ada orang yang sholat tapi dalam melakukan sholatnya itu dia lupa, dia lalai. Nah, celakalah orang yang demikian itu, sholat tapi dia lupa dari sholat yang dia kerjakan. Apa yang dimaksud dengan lalai di situ? Lalai dari melakukannya. Jadi orang tersebut melupakan diri dari mengerjakan sholat. Ya, sholatnya menjadi tidak lengkap. Jika ingat sholat, ya sholat. Jika tidak, ya tidak sholat. Ya, jadi kadang meremehkan sholat itu, bahkan dilupakan begitu saja. Nah, ini masih banyak ini. Sholat tapi ya kalau sempat, ya kalau ingat. Ya. Kalau ingat ya sholat, kalau enggak ya enggak sholat. Dengan enak, dengan enteng sekali dia meninggalkan sholat itu, seakan-akan sholat itu ya sesuatu yang ringan gitu aja ya. Sehingga begitu mudah untuk dilupakan, dilalaikan. Ya, yang kedua yaitu lalai dalam gerakan-gerakan sholatnya, sehingga terkadang lupa. Tadi itu lupa sudah rakaat keberapa, ya. Bahkan juga mungkin lupa tadi sujudnya sudah yang kedua atau yang pertama. Ini lalai, lupa dalam sholat. Dan yang ketiga yaitu lupa bacaan, lalai terhadap bacaan sholatnya, ya, sehingga menjadi salah dan tidak sempurna. Dan yang tadi tidak kalah pentingnya yaitu lalai hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya lalai jika saat itu dia sedang sholat dan menghadap kepada Allah SWT. Jadi sholat tapi hati pikirannya tidak fokus, ya tidak sadar kalau dia itu sedang berhadapan dengan Allah, sehingga kadang sholat tapi ya masih memikirkan hal-hal yang lain, ya, sehingga lupa terhadap sholat, juga lupa terhadap nilai-nilai dari ibadah sholat yang dia kerjakan. Nah, ini makna dari orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, itulah saudara-saudara gambaran orang yang sholat di dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang sholatnya khusyuk, ini tentu adalah yang terbaik. Ada yang sholatnya malas-malasan, ada yang sholatnya itu nggak sadar karena dia dalam keadaan seperti dalam keadaan mabuk, atau orang yang lalai dalam sholatnya. Mari kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Ya, kita melaksanakan sholat dengan kualitas ibadah sholat yang terbaik, yaitu sholat yang khusyuk. Nah, yang berikutnya yaitu yang kelima, macam dan jenis ibadah sholat. Jadi macam dan jenis ibadah sholat. Jenis atau macam sholat dari segi hukumnya, sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu. Fardu ada dua, yaitu fardu ain atau kewajiban personal, kewajiban individu. Ini sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, yang semuanya ada 17 rakaat. Itu merupakan kewajiban individu masing-masing, jadi tidak boleh diwakilkan. Sholat fardu kok titip gitu ya, ada temannya sholat kok kemudian titip salam kepada Allah, itu udah bener gitu ya. Jadi sholat fardu itu kewajiban individu masing-masing, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, kemudian yang kedua ada yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini kewajiban bersama. Nah, sholat yang hukumnya fardu kifayah itu adalah sholat jenazah. Artinya kalau sudah ada orang yang melaksanakan sholat jenazah ketika ada orang meninggal, maka yang lain boleh tidak mengerjakan. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan satupun, nah, maka semuanya menjadi dosa. Nah, jadi ini fardu kifayah. Jadi sholat itu kalau fardu sholat fardu yaitu sholat 5 waktu itu adalah kewajiban person. Kemudian sholat sunnah yang kedua, tadi sholat fardu, sekarang sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tatawu. Nah, sholat sunnah ini terdiri dari sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini terdiri dari ada sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu sholat sunnah rawatib
yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, diantaranya ada sholat sunnah qobliyah subuh, disebut dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah qobliyah duhur, ya, sebelum duhur, itu 2 atau 4 rakaat. Ada sholat sunnah qobliyah asar, yaitu 2 rakaat. Ada sholat sunnah qobliyah atau sebelum maghrib, yaitu 2 rakaat. Kemudian yang kedua yaitu sholat ba'diyah, jadi sholat rawatib ba'diyah, yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kalau tadi sebelum, yang ini sesudah. Nah, sholat sunnah ba'diyah duhur 2 atau 4 rakaat. Sholat sunnah ba'diyah maghrib yaitu 2 rakaat. Dan sholat sunnah ba'diyah isya itu 2 atau 4 rakaat. Yang kedua adalah sholat nawafil, sholat sunnah yang berdiri sendiri. Nah, contohnya misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat 2 hari raya, sholat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sholat rawatib itu fungsinya adalah untuk apa? Menyempurnakan sholat fardu yang sudah kita kerjakan. Apalagi kalau kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah mungkin imamnya nggak enak, ya rasanya bacaannya kurang bagus, ya kita kurang khusyuk. Nah, kita khusyukkan, kita sempurnakan sholat fardu kita tadi itu dengan sholat sunnah rawatib, khususnya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah ini lebih utama dikerjakan di rumah dibandingkan dengan di masjid. Nah, kemudian dari segi model pelaksanaannya sholat terbagi menjadi 2, yaitu sholat munfarid, yaitu sholat yang dilaksanakan secara sendirian. Kemudian yang kedua yaitu sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang imam. Terkait dengan hukum sholat 5 waktu secara berjamaah, para ahli fikih terbagi menjadi 3 pendapat. Yaitu hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah wajib, sementara bagi kaum wanita makruh. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah wajib, sementara bagi kaum wanita mubah dan utama. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah sunnah mu'akkad, sementara bagi kaum wanita mubah. Nah, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki maupun wanita sangat utama. Inilah pendapat Muhammadiyah. Ini sholat dilihat dari segi model pelaksanaannya, yaitu ada sholat munfarid dan ada sholat berjamaah. Ada sholat-sholat khusus secara kaifiyahnya, ada sholat jenazah, sholat Jumat, sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat kusufain, gerhana matahari dan bulan. Dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, itu beberapa hal yang terkait tentang ibadah sholat. Nah, setelah ini nanti akan kita bahas, saya sampaikan tentang kaifiyah tata cara ibadah sholat.